Halo Indonesia, salam NKRI. Teka-teki perihal pemilihan presiden atau pilpres yang digelar 2024 mendatang mulai terjawab. Satu slot calon presiden untuk pilpres 2024 sudah terisi. Slot tersebut diisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kepastian Prabowo maju di Pilpres 2024 disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pada rapat koordinasi daerah Gerindra di Sulawesi Selatan. Nama Prabowo memang tidak pernah absen dari berbagai hasil survei kandidat Capres 2024. Keperkasaan Prabowo terlihat nyata dalam 4 survei terbaru dari 4 lembaga yang berbeda. Berdasarkan hasil 4 survei terbaru, elektabilitas Prabowo Subianto tidak kurang dari 17%. Persentase elektabilitas Prabowo paling kecil sebesar 17,1%, sedangkan yang tertinggi sebesar 26,2%. Berikut elektabilitas Prabowo berdasarkan 4 survei terbaru. Yang pertama, survei indeks. Indonesia Election and Strategic Research mengumumkan hasil survei yang melibatkan 1.200 responden pada 21-30 September 2021. Berdasarkan survei indeks, elektabilitas Prabowo berada di angka 17,1%. Nama Menteri Pertahanan RI itu berada di posisi kedua, di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selisih persentase juga tidak jauh, di mana elektabilitas Ganjar sebesar 17,5%. Tepat di bawah Prabowo ada nama Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil dengan skor 13,8%. Survei indeks ini berlangsung via telepon yang mewawancarai para responden secara acak di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, survei Indostrategik. Indostrategik merilis survei elektabilitas Capres 2024 pada Agustus 2021. Survei ini dilakukan pada 23 Maret sampai 1 Juni 2021 dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random, memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sebesar 2%. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 17,5%. Berikut 5 besar hasil survei Indostrategik. Urutan pertama ada di Prabowo Subianto dengan nilai 17,5%. Urutan kedua ada di Anies Baswedan dengan nilai 17,0%. Urutan ketiga ada di Ganjar Pranowo dengan nilai 8,1%. Urutan keempat ada di Ridwan Kamil dengan nilai 7%. Dan urutan kelima ada di Sandiaga Uno dengan nilai 6,8%. Yang ketiga, survei SMRC. Elektabilitas Gerindra berdasarkan survei SMRC memang kalah dari PKB. Tapi untuk urusan kandidat Capres, Prabowo menang telak atas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Nama Cak Imin tidak tertera di daftar kandidat Capres berdasarkan survei SMRC. Sedangkan nama Prabowo menempati peringkat pertama dengan skor 20,7%. Survei ini dilakukan pada 15-21 September 2021 dengan metode wawancara langsung atau tatap muka. Total respondennya sebanyak 1.220 orang yang dipilih secara acak dengan rata-rata usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05%. dengan tingkat kepercayaan sebesar 96%. Berikut 5 besar hasil survei SMRC.
Urutan pertama ada di Prabowo Subianto dengan nilai 20,7%. Urutan kedua ada di Ganjar Pranowo dengan nilai 19,0%. Urutan ketiga ada di Anies Baswedan dengan nilai 14,3%. Urutan keempat ada di Sandiaga Uno dengan nilai 6,5%. Dan urutan terakhir ada di Tri Risma Harini dengan nilai 4,6%. Yang keempat, survei indikator politik. Elektabilitas Prabowo Subianto berdasarkan survei indikator politik paling besar dibandingkan dengan 3 survei sebelumnya. Persentase elektabilitas Prabowo Subianto di survei indikator politik sebesar 27,8%. Indikator politik membuat 3 simulasi kandidat capres. Pertama, simulasi 15, 14, dan 10 kandidat capres. Skor 27,8% didapat Prabowo Subianto dalam simulasi 10 kandidat. Berikut hasilnya. Urutan pertama ada di Prabowo Subianto dengan nilai 27,8%. Urutan kedua ada di Ganjar Pranowo dengan nilai 21,4%. Urutan ketiga ada di Anies Baswedan dengan nilai 14,8%. Urutan kelima ada Ridwan Kamil dengan nilai 6,9%. Urutan keenam ada di Sandiaga Uno dengan nilai 6,1%. Urutan ketujuh ada di Agus Harimurti Yudhoyono dengan nilai 5,9%. Urutan kedelapan ada Kofifa Indar Parawansa dengan nilai 3,2%. Urutan ke-9 ada di Gatot Nurmantio dengan nilai 1,8%. Berikutnya ada Puan Maharani dengan nilai 1,1%. Dan yang tidak tahu ada 10,4%. Survei ini dilakukan pada 30 Juli sampai 4 Agustus 2021 menggunakan metode multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka. Total responden sebanyak 1.220 orang dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pemirsa Sainai TV, demikianlah satu buah informasi yang dapat saya sampaikan saat ini. Salam hormat, salam NKRI. Tetaplah menjadi pemilih yang cerdas, karena hanya dengan kecerdasan maka bangsa kita akan selamat.